Berdalih bukan di areal kawasan hutan, aksi penebangan ratusan batang pohon yang tumbuh di lokasi daerah resapan air di Dua Nagori atau desa di Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih terus saja berlanjut. Warga khawatir bila aksi penebangan kayu alam ini masih terus saja berlanjut akan berdampak pada perubahan ekosistem alam dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di Sumatera Utara dan bukan hanya di wilayah Kabupaten Simalungun saja. Beginilah suasana lokasi penebangan kayu dari pantauan udara di 3 titik lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh sejumlah cukong kayu yang disebut telah mengantongi izin penebangan dari sejumlah instansi terkait. Terlihat ratusan batang pohon kayu alam yang usianya puluhan bahkan ratusan tahun telah ditebang oleh para cukong kayu tersebut yang hanya ingin meraup keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Kondisi daerah yang ditebang masih terlihat rimbun dan seperti hutan belantara yang masih perawan. Namun akibat para ulah cukong kayu ini, kawasan yang dulu asri dan rindang sudah mulai tampak gersang dan gundul. Dari peninjauan di beberapa titik areal penebangan tepatnya di Dua Nagori atau desa di Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun ini, terdapat ratusan batang kayu alam dengan kualitas super masih berada di sekitar lokasi dan belum diangkut. Bahkan beberapa alat berat juga masih terlihat berada di lokasi yang diduga digunakan oleh para pembalak untuk memanen kayu dan menggerus tanah yang dijadikan jalur penebangan di sekitar lokasi. Padahal lokasi penebangan kayu ini merupakan sumber mata air dan hulu 2 sungai, yakni Sungai Bah Situri-Turi dan Sungai Bah Sigombur yang mengalir tak hanya membelah Kabupaten Simalungun saja tapi juga termasuk Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai hingga Kota Tebing Tinggi. Dari keterangan warga sekitar, aksi penebangan kayu di beberapa titik di wilayah ini sudah mulai sejak 2 bulan terakhir. Bahkan pengangkutan kayu bulat secara terang-terangan telah dilakukan pada siang hari menggunakan truk yang mengakibatkan sejumlah jalan perlintasan di daerah ini sudah rusak parah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun, Daniel Silalahi, bersama rombongan wartawan yang ikut melakukan peninjauan di lokasi penebangan ini mengaku prihatin melihat kondisi kawasan penebangan kayu tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan di sekitar. Daniel Silalahi juga menambahkan aksi penambangan kayu ini adalah ilegal dan tidak dilengkapi sejumlah izin atau rekomendasi dari sejumlah instansi terkait, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Oleh karena hal tersebut, pada hari Senin 24 Maret 2024, ia akan langsung melaporkan hal ini dengan mendatangi bidang penegakan hukum di kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta dengan membawa sejumlah bukti termasuk video dan dokumentasi penebangan kayu di wilayah ini serta sejumlah dokumen lainnya. Kita melihat bahwasanya sudah terjadi penebangan dan terjadi kerusakan lingkungan, sama-sama kita lihat. Memang sebelumnya ada perusahaan atau usaha yang mengajukan permohonan dokumen lingkungan ke kita. Namun kita sudah mengarahkan bahwasanya mereka harus mengurus izin-izinnya dan dokumen lingkungannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Namun apa nyatanya, berdasarkan laporan dari masyarakat, kita turun ke lapangan, mereka sudah melakukan penebangan. Berarti sampai saat ini mereka yang melakukan penebangan ini belum memiliki izin sama sekali seperti itu? Benar. Berdasarkan surat yang mereka sampaikan pada kita, mereka belum memiliki izin sama sekali, seperti yang sudah mereka sampaikan kepada kita. Kalau bisa Pak, itulah harapan kami supaya penebangan ini diberhentikan. Harapan kami yang paling besar gitulah, karena kami sudah menampung aspirasi masyarakat sekitar. Katanya ini meresahkan bagi warga sekitar gitu Pak. Tadi kan ikut melakukan peninjauan di lokasi penebangan kayu yang titiknya juga sudut kemiringannya juga sangat memprihatinkan. Bagaimana tanggapannya sendiri Bang melihat kondisi itu? Itulah Pak, karena kita kan tahu ini masalah ini kan aluran sungai Bah Situri-Turi namanya ini, sama Bah Sigombur kan itu. Jadi kalau ini kita biarkan, pasti nanti berdampak besar, berdampak buruk nanti di hulu, di hilir sana bisa terjadi longsor ataupun banjir bandang gitu.